Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Salwa Elfitria dari Prodi Ilmu Keperawatan semester 4. Di sini saya akan memberikan jawaban terkait soal yang ada di ujian akhir semester pada mata kuliah Literasi Keuangan. Nah, jadi dalam satu semester ini saya belajar literasi keuangan. Saya dapat belajar tentang perencanaan keuangan, lalu strategi cerdas cari uang, tabungan dan deposito, obligasi dan pasar modal. Nah, jadi dengan belajar tentang perencanaan keuangan, strategi cerdas cari uang, lalu tabungan dan deposito, dan obligasi, dan pasar modal juga, itu banyak sekali manfaat yang bisa kita dapatkan. Di antaranya, dari perencanaan keuangan, kita dapat memiliki manfaat pengelolaan keuangan yang lebih baik, lalu pengurangan stres keuangan, dan persiapan untuk masa depan. Untuk selanjutnya ada strategi cari uang. Nah, di sini tuh manfaatnya di verifikasi pendapatan. Seperti kita tuh memahami berbagai cara untuk menghasilkan penghasilan tambahan di luar pekerjaan utama kita. Lalu ada peningkatan keterampilan. Nah, di sini tuh kita tuh bisa mengembangkan keterampilan baru yang bisa meningkatkan nilai diri di pasar kerja. Lalu ada peluang investasi. Ini tuh membantu kita untuk mengetahui bagaimana dan di mana menginvestasikan uang untuk mendapatkan keuntungan maksimal. Nah, untuk selanjutnya ini ada tabungan dan deposito. Di sini tuh manfaatnya tidak kalah menarik, ada keamanan finansial yang dimana ketika kita menyimpan uang di tabungan atau di deposito ini memberikan rasa aman karena uang kita ini terlindungi. Lalu ada juga bunga yang stabil. Nah, jadi deposito ini sering menawarkan bunga yang lebih tinggi dibandingkan dengan tabungan yang biasa dan memberikan penghasilan pasif juga. Nah, lalu yang terakhir ini ada obligasi dan pasar modal. Nah, untuk manfaat obligasi dan pasar modal ini kita tuh mendapatkan pendapatan tetap karena obligasi memberikan pendapatan tetap melalui pembayaran bunga reguler. Lalu ada resiko yang lebih rendah. Nah, obligasi ini umumnya dianggap sebagai investasi yang lebih aman dibandingkan saham. Jadi dengan mempelajari aspek-aspek ini, seseorang dapat membuat keputusan keuangan yang lebih bijaksana dan meningkatkan stabilitas finansial yang jangka panjang. Untuk reksadana pasar uang dengan pengembalian tertinggi dalam 3 tahun terakhir itu biasanya merujuk pada situs-situs terpercaya seperti Bareksa atau situs resmi dari manajer investasi. Nah, di sini ada beberapa produk-produknya seperti Sukuk Negara Retail itu tuh memiliki kinerja baik dalam 3 tahun terakhir. Lalu ada Mandiri Investasi Pasar Uang, ini tuh sering masuk dalam daftar top performer. Lalu ada reksadana pendapatan tetap dengan pengembalian tertinggi dalam 3 tahun terakhir ini. Sama seperti sebelumnya, untuk reksadana pendapatan tetap, produk-produknya itu seperti Suku Retail Indonesia. Ini itu memberikan pengembalian yang stabil dan tinggi. Lalu ada Manulife Obligasi Negara Indonesia, yang dimana sering berada di peringkat atas. Selanjutnya untuk asuransi. Nah, untuk produk asuransi dapat memproteksi kehidupan keluarga. Beberapa contoh produk yang terpopuler di Indonesia adalah itu asuransi jiwa. Nah, produknya itu seperti Prudential, Pro Life Protection, atau AIA Premier Protection. Ini tuh memberikan manfaat perlindungan jiwa yang komprehensif. Lalu ada asuransi kesehatan, produknya itu seperti Allianz Smart Health atau AXA Mandiri Smart Care. Ini tuh memberikan perlindungan kesehatan yang luas, termasuk rawat inap dan penyakit kritis. Lalu ada juga asuransi pendidikan, produknya itu seperti BCA Life EduPlan. Ini tuh memberikan manfaat dana pendidikan yang akan membantu biaya pendidikan anak. Untuk rencana keuangan pribadi sekarang sebagai mahasiswa, saya mendapatkan pendapatan biasanya dari uang saku. Nah, lalu untuk pengeluarannya untuk kebutuhan sehari-hari seperti membeli buku, terus jajan-jajan, lalu hiburan. Lalu untuk rencana keuangannya itu dengan menabung. Menabungnya itu dengan menyisihkan sebagian uang saku untuk tabungan. Lalu dengan investasi awal. Nah, investasi awal ini saya mulai belajar investasi kecil-kecilan di reksadana pasar uang. Lalu saat lulus mungkin pendapatan saya itu dari mencari pekerjaan. Terus pengeluarannya mungkin dari biaya hidup dan tambahan untuk pengembangan diri. Untuk rencana keuangannya menabung. Menabungnya yang lebih agresif. Mulai menabung lebih banyak dari penghasilan. Lalu investasi. Nah, diverifikasi ke reksadana saham atau pendapatan tetap. Nah, saat mulai bekerja, pendapatan saya dari gaji dari pekerjaan, dari pengeluarannya untuk kebutuhan sehari-hari, transportasi. Lalu rencana keuangannya, saya itu tabungan dan dana darurat. Jadi menyisihkan 20-30% dari gaji untuk tabungan dan dana darurat. Lalu untuk investasinya, lebih serius berinvestasi di saham reksadana. Lalu untuk asuransi, saya akan membeli asuransi kesehatan jiwa. Dan saat berkeluarga, pendapatannya dari gaji dan mungkin ada pendapatan tambahan. Lalu pengeluarannya biaya hidup
keluarga, pendidikan anak, dan lain-lain. Untuk rencana keuangannya, ada tabungan dan investasi. Di sini meningkatkan jumlah tabungan dan investasi untuk masa depan keluarga. Lalu asuransi, menambah polis asuransi untuk pendidikan anak dan kesehatan keluarga. Lalu perencanaan pensiun, di sini mulai merencanakan pensiun dengan investasi jangka panjang. Baik, sekian jawaban yang dapat saya berikan. Mohon maaf atas segala kesalahannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.